Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Roshida dengan NIM D01219028 dari Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan materi mengenai tema hakikat dan hukum perkembangan, yang di dalamnya membahas mengenai 3 poin. Poin pertama adalah pengertian hakikat psikologi perkembangan. Poin yang kedua adalah prinsip-prinsip perkembangan, dan poin yang ketiga adalah hukum-hukum perkembangan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan dengan dosen pengampuh Bapak Dr. Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri, MAG. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu pengertian hakikat psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan sendiri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku setiap individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Tujuan dari perkembangan manusia adalah self-religion atau aktualisasi diri, yang memiliki arti keinginan seseorang untuk menggunakan kemampuan yang dimilikinya agar mencapai apa yang diinginkannya. Hakikat perkembangan individu adalah perubahan manusia menuju kedewasaan. Proses perkembangan ini terbagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan atau evolusi dan kemunduran atau involusi. Kemudian ke poin yang kedua, yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan ini terbagi menjadi 10. Yang pertama adalah dasar-dasar permulaan sikap kritis. Sebuah sikap, kebiasaan, dan pola perilaku yang dibentuk selama tahun-tahun pertama dan sangat menentukan seberapa jauh individu itu berhasil menyesuaikan diri dalam kehidupan mereka ketika bertambah tua. Artinya adalah perilaku yang dibentuk pada awal-awal kehidupan manusia akan cenderung sangat penting, karena pada saat ini adalah masa awal di mana seseorang individu akan memulai membentuk suatu karakter dan kebiasaan yang nantinya akan dibawa selama masa-masa perkembangan berikutnya. Prinsip yang kedua adalah peran kematangan dan belajar dalam perkembangan. Pengertian dari kematangan adalah terbukanya sifat-sifat bawaan setiap individu seperti dalam fungsi poligenetik, yaitu merangkak, berjalan. Sedangkan pengertian dari belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan kebiasaan atau usaha pada setiap individu. Seperti dalam fungsi ontogenetik, yaitu menulis, belajar dalam bentuk pelatihan, itu sangatlah penting, karena tanpa fungsi tersebut perkembangan tidak dapat terjadi secara sempurna. Perbedaan individu dalam kepribadian, sikap dan pola perilaku terjadi bukan karena kematangan saja, tetapi kematangan dan belajar perannya sangat penting. Prinsip yang ketiga adalah perkembangan mengikuti pola yang tertentu dan dapat diramalkan, bahwa manusia berkembang itu memiliki tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan tersebut bersifat sistematis dan sudah diperkirakan sebelumnya. Seperti yang dapat dipaparkan dalam hukum arah perkembangan, yaitu ada 2 hukum. Yang pertama adalah hukum Jebhalal-Judal, yang artinya hukum itu menyatakan bahwa perkembangan menyebar ke seluruh tubuh dari kepala hingga kaki. Dan hukum yang kedua adalah hukum Proximo-Distal, adalah hukum yang menyatakan bahwa perkembangan
itu menyebar keluar dari titik poros sentral tubuh ke anggota-anggota tubuh yang lainnya. Misalnya, bayi akan terlebih dahulu belajar merangkang, kemudian berjalan, dan akhirnya bisa berlari. Prinsip yang keempat adalah setiap individu berbeda, seperti yang ditekankan oleh Dobzhansky. Beliau mengatakan setiap orang secara biologis dan genetik benar-benar berbeda dari yang lainnya, bahkan dalam kasus bayi kembar pun. Tidak ada satu individu pun yang sama di dunia ini, walaupun mereka akan diberi rangsangan yang sama, namun respon mereka terhadap rangsangan tersebut pasti berbeda-beda, walau dalam lingkungan yang sama. Misalnya, tak semua anak-anak ketakutan terhadap kegelapan jika anak tersebut bersifat pemberani. Prinsip yang kelima adalah setiap tahap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Apabila individu dengan mudah menyesuaikan dirinya dengan tuntutan lingkungan dan berhasil mengadakan penyesuaian pribadi dan sosial yang baik, maka individu tersebut dapat dikatakan mengalami pola equilibrium. Sedangkan apabila mereka mengalami kesulitan dalam penyesuaian yang dapat mengakibatkan penyesuaian pribadi dan sosial menjadi buruk, maka individu tersebut dapat dikatakan mengalami pola disequilibrium. Prinsip yang keenam adalah setiap tahap perkembangan mempunyai resiko, bahwa setiap perkembangan manusia memiliki resiko tersendiri, yaitu tergantung pada lingkungan di mana individu tersebut dibesarkan. Apabila salah satu tahapan perkembangan tersebut gagal dicapai, maka akan menimbulkan kegagalan dalam tahapan-tahapan yang selanjutnya yang akan ditemuinya. Prinsip yang ketujuh adalah perkembangan dibantu oleh adanya rangsangan. Rangsangan dari lingkungan itu berperan sangat penting dalam proses perkembangan. Misalnya bayi yang lahir secara prematur akan cenderung lebih berkembang apabila diberi rangsangan yang dibutuhkan dibandingkan dengan yang tidak diberi rangsangan. Misalnya anak yang terus-menerus diberi rangsangan berbicara oleh kedua orang tuanya, maka akan cenderung mendapatkan motivasi untuk dapat berbicara lebih cepat. Dan misalnya pada fase lanjut usia, rangsangan ini dapat digunakan untuk membantu memperlambat kemunduran fisik dan mental. Prinsip yang kedelapan adalah perkembangan dipengaruhi oleh perubahan budaya. Perkembangan pada zaman sekarang sangat berbeda jauh dengan zaman dahulu, karena perkembangan kita cenderung menyesuaikan pada norma-norma, adat, dan budaya yang berlaku pada saat tersebut. Prinsip yang kesembilan adalah harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Setiap masyarakat pada kelompok cenderung mengharapkan setiap individunya dapat menguasai keterampilan tertentu, sehingga mendapatkan penerimaan dan persetujuan dari kelompok tersebut. Jadi apabila kita mengikuti, maka harapan tersebut akan terlaksana dengan baik dan akan senang bersama. Sebaliknya juga, apabila kita tidak mengikuti harapan tersebut, maka pasti akan ada masalah yang tidak diinginkan itu akan terjadi. Prinsip yang terakhir atau ke-10 adalah keyakinan tradisional akan manusia pada semua tingkat usia. Keyakinan akan ciri-ciri fisik dan psikologis ini mempengaruhi penilaian orang lain maupun evaluasi diri sendiri. Misalnya, penilaian terhadap orang lanjut usia akan cenderung negatif daripada orang dewasa atau anak-anak. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum-hukum perkembangan. Hukum-hukum perkembangan ini terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah hukum konvergensi. Hukum ini menganggap pembawaan dengan lingkungan itu sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia.
Hukum konvergensi ini dasarnya menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan atau nevitisme dan lingkungan atau empirisme. Adapun ciri-ciri nevitisme, yang pertama adalah manusia merupakan hasil bentukan dari pembawaannya. Semenjak lahir, anak telah membawa bakat atau potensi yang akan berkembang dengan sendirinya. Kedua adalah pendidikan sangat diperlukan, namun posisinya hanya untuk memelihara dan mengembangkan potensi yang sudah kita miliki. Yang ketiga, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang sudah dibawa sejak lahir. Dan yang keempat, keberhasilan pendidikan ditentukan oleh peserta didik itu sendiri. Adapun ciri empirisme yang pertama adalah anak diibaratkan seperti kertas putih yang belum mempunyai coretan sama sekali, yaitu belum membawa bakat atau potensi apapun. Jiwanya masih bersih dan dari pengaruh keturunannya. Yang kedua, perkembangan anak tergantung pada di mana dia berada di lingkungannya. Kemudian yang ketiga, potensi bawaan tidak berpengaruh pada perkembangan. Yang keempat, perkembangan itu mengalami pengalaman anak bersama lingkungan. Itulah yang kemudian akan menstimulasinya untuk berkembang. Hukum yang kedua adalah hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Sebagai makhluk hidup, manusia pasti memiliki dorongan atau hasrat untuk mempertahankan dirinya. Dengan usaha mempertahankan diri, ini akan berlanjut dengan usaha mengembangkan diri. Misalnya pada anak-anak biasanya terlihat rasa ingin tahunya itu sangat besar sekali, sehingga anak-anak tidak ada hentinya untuk bertanya mengenai suatu hal, dan dirinya akan merasa senang apabila mengetahui dunianya dan diisi dengan berbagai pengalaman serta pengetahuan yang didapat dari sekelilingnya. Hukum yang ketiga adalah hukum masa peka. Masa peka merupakan masa pertumbuhan di mana ketika suatu fungsi jiwa dapat dengan mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Masa peka ini merupakan masa di mana perkembangan suatu fungsi adalah secara maksimalnya. Misalnya, anak usia 1-2 tahun mengalami masa peka untuk berbicara dan meniru, sehingga apa yang diajarkan itu sangat lebih mudah untuk diikuti serta dapat berhasil dengan baik. Hukum yang keempat adalah hukum kesatuan organis. Hukum kesatuan organis merupakan bahwa berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu berkembang lepas antara satu dengan yang lainnya, tetapi merupakan satu kesatuan. Hukum yang kelima adalah hukum rekapitulasi. Rekapitulasi pada dasarnya memiliki arti pengulangan atau ringkasan kehidupan organisme tertentu yang berlangsung secara evolusioner atau sangat lambat dalam waktu yang berabad-abad. Contoh pengulangan perkembangan yang tampak pada anak adalah ada 4. Yang pertama yaitu masa berburu dan menyamun. Contohnya pada sekitar umur 8 tahun ketika ia senang bermain, kejar-kejaran, perang-perangan, dan menangkap hewan-hewan kecil seperti kupu-kupu, capung, dan belalang. Yang kedua ada masa berternak. Contohnya pada umur sekitar 10 tahun ia suka memelihara hewan-hewan seperti ayam, burung, kucing, kambing, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah masa bercocok tanam atau bertani. Sekitar usia 12 tahun mereka suka mengurus tanaman di kebun, menanam bunga-bunga, menyirami, memberinya pupuk, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah masa berdagang, yaitu pada umur 12 tahun ke atas mereka suka bermain jual beli, kemudian meningkatkan dengan menjadi kesenangan, tukar menukar barang seperti foto, perangko,
dan berkirim surat, serta menjalin persahabatan dengan orang lain. Hukum yang keenam adalah hukum tempo perkembangan. Setiap anak didik mempunyai tempo atau kecepatan yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Ada anak yang mempunyai tempo cepat dan ada pula yang berjalan lebih lambat. Seperti contohnya, anak yang satu bisa berbicara dengan lebih cepat dibandingkan dengan anak yang lainnya. Proses berlangsungnya perkembangan dalam setiap individu pasti tidak sama, cepat atau lambat dengan individu yang lainnya. Hukum yang terakhir atau ketujuh adalah hukum irama perkembangan. Hukum ini berlaku pada setiap orang, baik menyangkut perkembangan jasmani maupun rohaninya. Setiap perkembangan yang berlangsung itu sesuai dengan ritme atau iramanya. Perkembangan ini bukan lagi cepat atau lambatnya, tetapi proses tersebut memiliki ritme atau irama yang indah. Ada 3 kategori irama perkembangan. Yang pertama, anak didik yang tidak menunjukkan perkembangannya yang cepat dan lambat, melainkan perkembangan berlangsung mendatar dan maju secara bertahap. Semuanya berlangsung dengan tenang. Masa yang satu disambungkan dengan masa yang berikutnya dengan tidak menunjukkan peralihan yang nyata. Kemudian kategori irama yang kedua, anak didik yang pada waktu kecilnya cepat berkembangnya, namun sesudah besar kecepatan semakin menurun sehingga aktivitas sama sekali berhenti. Kemudian yang ketiga, anak didik yang pada waktu kecilnya lambat laju perkembangannya, namun semakin besar semakin bertambah cepat kemajuannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi yang saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya ucapkan maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.